Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan menghadirkan orang-orang yang masih ataupun pernah melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Tiara Bahara. Tiara, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir di menembus mata batin. Ya, Pernah punya pengalaman mistis nggak yang sampai sekarang nggak bisa kamu lupain? pernah sih waktu kecil. Kayak apa ya? Aku ngeliat kayak kuntilanak gitu. Terus rambutnya panjang banget, sampai pokoknya panjang banget. Terus kan nggak napak kayak dia. Dia awalnya madep ke sebelah sana, terus tiba-tiba kayak muter palanya ke madep aku. Berarti kamu ngeliat matanya dan mukanya gitu? Yap. Ini di rumah kejadiannya? Enggak sih, ini di daerah kayak kebun-kebun gitu sih. Di tanah luas, di ruang terbuka. Dan begitu kamu melihat ada sosok putih, kakinya nggak napak, lalu kepalanya mengarah ke kamu reaksinya gimana? Langsung teriak, terus langsung minta digendong dan lari. Minta buruan, aku takut, aku bilang. Tapi setelah itu nggak pernah ada kejadian seperti itu lagi kan? Kalau untuk ngelihat sih enggak ya, tapi kalau untuk kayak ngerasain kehadiran gitu. Oh, berarti kamu cukup sensitif gitu ya? Ya. Malam hari ini kamu ngerasain sesuatu nggak di studio kita? Dari tadi sih aku udah gemeteran, Ah, nggak tahu serius? kenapa. Kamu cuma ngerasain atau bisa tahu ada di mana dan bentuknya kayak gimana? Kalau aku dalemin, kayak aku kepo gitu, aku bisa tahu kayak Bisa kelihatan wujudnya. nggak gitu. kelihatan wujud, tapi kayak tempatnya di mana kayak gitu. Cuman kalau aku kadang soalnya kayak bodo amat deh. Diabaikan gitu Diabaikan. ya. Kamu nggak mau cari tahu nih di sini ada di mana? Aku dari tadi kebentoran kok. Ya udah, kamu tenangin dulu ya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama, Tiara. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku melakukan ritual gaib demi usahanya laku. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yuni. Selamat malam Yuni. Malam, Apa yang mau Yuni ceritakan malam ini? saya mau menceritakan kehidupan saya. Saya membantu orang tua saya. Di situ saya sangat sedih karena orang tua saya jualannya kurang laku. Di situ juga saya cerita ke teman saya. Teman saya ngajakin saya Mana? ke orang pintar, Mas. Untuk minta penglaris. Iya. Lalu bila di sana ngapain? Di situ saya dimandikan dengan air kembang dan dibacakan mantra-mantranya dia. Setelah itu pulang dari sana, Enggak, itu saya nggak pulang dulu. Saya di situ dikasih sebuah minyak dan dia bilang campurkan minyak ini dengan air saya. Lalu minyak itu sama campuran air saya itu saya tuangkan ke minyak sayur yang untuk saya goreng. setelah itu pulang dan dilakukan. Setelah itu saya pulang, saya lakukan di pagi hari sebelum membuka dagangan saya. Terus laku. Di situ laku dalam waktu 4 jam, Mas. Dan itu dilakukan setiap hari. Ya, dilakukan di setiap hari, Lalu setiap paginya. apa tujuan Yuni datang ke sini? Saya di sini untuk menghilangkan Roro yang sudah mengganggu saya, Mas. Datang dari mana mereka? Dia datang, saya nggak tahu dia datangnya dari mana. Sejak kapan? Itu sejak saya melanggar peraturan yang sudah Ada orang pintar pantangan itu. yang Iya, dilanggar. Apa pantangannya? Aturannya apa? pantangannya saya tidak boleh berhubungan dengan selawan jenis saya. Hubungan badan. Ya, Oke, tapi itu dilanggar. ya saya di situ melanggarnya. Oke, Yuni, kalau begitu mudah-mudahan semalam hari ini bisa dapat solusinya ya. Ya, Mudah-mudahan Yuni juga bisa lepas dari teror-terornya
dan usahanya juga bisa lebih lancar tanpa menggunakan hal mistis ya. Kami berharap yang terbaik nih. Kami langsung ajak Yuni untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yuni, dengan tanggal lahir 18 Februari 2001. Sosok yang ambisius dan juga ingin segala sesuatunya harus menjadi kenyataan. Dari mata batin saya selalu melihat sosok pocong dan makhluk gaib lainnya menghuni Yuni. Sosok Yuni melanggar pantangan yang menyebabkan sosok gaib tersebut mencoba menghantui sosok Yuni. Entah kenapa, setiap kali saya melihat Yuni, ada sosok makhluk gaib, kuntilanak berambut keriting. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Kamu keluar. Kenapa, Roy? Keluar. Ini kita ganti ini, ganti sini. Kamu keluar. It's good now. Kenapa, Roy? Penonton kita kamu suruh keluar? Bahaya. Karena ada takut bentrokan energi dari Yuni. Betul. Terkadang kita nggak pernah tahu ya. Ada penonton atau ya penonton kita kadang sering kemasukan ya. Iya, kondisi Kerasukan lemah, ya. lagi Kadang nggak kayak lagi fokus. lemah, lagi nggak fokus, lagi datang bulan, lagi ini dan itu. Yuni dengan tanggal lahir 18 bulan 2 2001. Yuni berdagang gorengan, tapi untuk membuat usahanya laris datang ke dukun untuk melakukan ritual. Waktu itu dikasih tahu caranya bagaimana, dan ritual itu sampai sekarang masih dilakukan, yaitu Masih. dengan campur airnya ya, Iya. dengan minyak Minyak yang sudah dikasih minyak sama yang dukun. dikasih sama dukun, dan juga minyak sayur yang digunakan untuk Menggoreng. membuat menggoreng makanannya. Iya. Laris. Laris Tapi dalam waktu 4 jam. Tapi sekarang Yuni merasa mendapatkan teror gitu ya. Teror seperti apa tadi? Dia perempuan rambut panjang. Perempuan rambut panjang. Dan Iya. teror itu datang sejak Yuni melanggar pantangan yang dikasih Iya. itu untuk hubungan badan. Sudah sejak berapa lama nih kamu menjalani praktik supranatural ini? 1 tahun. Sudah sejak 1 tahun. Tapi ada perasaan apa selama 1 tahun itu? Maksud saya Di situ saya biasa-biasa aja. Tapi setelah saya melanggar peraturan tantangannya, saya merasa ganjal ganjal. karena banyak arwah-arwah gaib yang selalu mengikuti saya dimanapun saya berada. Termasuk ini ya. Mungkin kamu mengenal sosok ini. Iya. Ini sampai sekarang kamu diikutin sama sosok yang digambar Roy juga. Iya. Kau bisa merasakan kehadiran makhluk yang Roy gambar. Kamu kan tadi bilang agak sensitif ya, bisa ngerasain. Ada juga, kamu terasa juga, tapi nggak tahu dari mana. Emang bener ada di dalam studio ya? Iya. Coba deh lihat rambutnya mirip. Ini bahasa simpelnya mungkin ini kuntilanak ya. Ini karena ritual yang dia lakuin, Iya. makanya ngikut terus. Iya. Ritual yang dilakuin makanya diikutin terus. Belum lagi arwah-arwah lain mencium bau-bau yang aneh. Misalnya nih menyan, tiba-tiba ada arwah baru. Ada tempat baru nih, datang yuk ke situ. Jadi yang lain datang juga. Iya. Ya, Apa perasaan kenapa? kamu, Vera? Agak panas.
ngerasa ada bentrokan. Kamu udah mulai ke ini nih, ke makan energinya. Tolong dong untuk fokus. Karena kalau nggak fokus kita nggak bisa apa-apa. Nanti kamu kemasukan loh. Tapi kamu nggak pernah kerasukan kan? Kamu apa yang kamu rasain sih sekarang? Dingin. Dia ngerasa ada energi di belakangnya yang datang. Nggak tahu energi itu baik atau buruk sebenarnya. Iya, ya pasti buruk lah baik di sini. Lagi sama dia. Dia ngeliatin Bayu dan ngeliatin bintang tamu kita tuh aneh banget matanya. Mungkin kamu sebagai seorang perempuan bisa memberikan nasihat pada Yuni. Kamu ada yang mau disampaikan nggak Tiara buat Yuni? Saat kamu tahu kan, seharusnya kamu tahu ya konsekuensinya saat kamu melakukan itu gitu. Kenapa kamu mau gitu? Ya, saya terpaksa karena saya mau membantu orang tua saya dan supaya dagangan orang tua saya tuh laris. Orang tua kamu tahu nggak kamu menggunakan ritual dan cara seperti ini? Tidak, Jadi kamu yang diminta untuk goreng dan untuk menjalankan usaha, orang kamu mereka percaya. Tapi orang tua kamu nggak tahu kamu mencampur gorengannya dengan air. dan campuran minyak dengan campuran Oh iya, saya mau siapa? Tiara. Tiara, kamu kasih tuh pegang tangannya dua-duaan kayak gitu dan aku pengen tahu kamu rasanya seperti apa. Bisa nggak kamu ngerasain sesuatu di Yuni? Duduk sini aja Tiara. Tiara duduk, Yuni duduk aja. Kalau kamu melihat atau merasakan sesuatu, coba aja komunikasi. Melihat sesuatu, merasakan sesuatu kah? Matanya galak sih Yuni. Iya, cara melihatnya melotot loh dia. Dan ngeliatin Tiara terus. Apa kamu galak banget ya? Pasrah. Melihat masa lalunya. Iya. Kamu boleh balik sini. Gak apa-apa. Mungkinkah itu yang kamu lihat secara real? Manipulasi dari ibu ya, kuntilanak yang menutupinya. Aku nggak tahu, pokoknya aku ngeliat tuh kayak dia dipukul sama ayahnya dan sampai benar-benar jatuh. Harus seperti itu. Jadi tapi kok tetap lagi meminta terus Kenapa Yuni? saya tidak suka. Kamu gak suka Tiara ngelihat dan mengungkap masa lalu kamu? Iya, Tapi ini dia empati dan bisa merasakan yang kamu rasain loh. saya tidak suka. Dan ini mungkin pasti ada konsekuensinya nih secara mistis. Ya, karena kamu melakukan hal ini, ritual ini, akhirnya ada arwah-arwah lain termasuk yang gambarnya ada di meja ini. saya mencoba untuk berkomunikasi. Ya sekarang mau diapain? Cobain ritual ini. Butuh minyak. Jangan.
Bau banget. Dah. Ini kasihan loh, Roy. Gimana cara cleansingnya, Roy? Makan gorengannya. No. Baunya. No. Gorengannya. Bau banget. Gua apa sih? Bau air. Gorengannya. Ada baunya. Aku sih nggak kecium dari sini bau ya. Aduh, bau banget. Di sini bau banget. Kayak iya, bau pesing. Bau pesing banget. Iya. Jorok ya. Iya, jorok banget. Air dia. Tuh, ini Bisa lemes gua loh. take out dua orang itu. Ini kejadian lagi. Lagi dan lagi. Padahal perasaan saya dari awal udah ini ya, udah kenceng ya, saya ingin keluarin ya. Tapi tiba-tiba masih adalah aja orang yang bentrokan energi. Ayo, Oh iya, baunya. Kamu kenapa sih ngeliatnya sinis banget? Kamu cium juga nggak, Tiara? enggak sih. Cium bau. boleh sih. Ih, gila ya. Dan ini urin yang keluar pagi hari. Iya, saya campurkan. Aduh. Gila ya. Kau yang urin ke makanan orang. Tapi emang jadi laris ya? Laris dalam waktu 4 jam. Dalam waktu 4 jam. Setiap hari tuh selalu gitu. Iya. Silakan. Kamu tuh nyampurin itu maksudnya ada takarannya kah